Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui transfer APBD kabupaten, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dana desa itu digunakan untuk prioritas pembangunan nasional yang skala desa. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaannya meliputi 3 hal. Yang pertama, untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian yang kedua, untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga adalah untuk kebiasaan baru karena pandemi COVID. Proses penggunaan dana desa itu dimulai dari pendataan yang dilakukan oleh RT, kemudian dimusyawarahkan di tingkat dusun, namanya musyawarah dusun atau musdus. Kemudian hasilnya disampaikan kepada Pak Lurah untuk dibahas dalam musyawarah kelurahan. Nah, setelah itu ada penetapan. Tetapi sebelum ada penetapan, supaya tidak terjadi duplikasi, data-data tersebut diverifikasi dan divalidasi dengan data lain. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal. Ya, 3 hal itu antaranya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional skala desa. Nah, untuk pemulihan ekonomi ini difokuskan untuk pemberdayaan badan usaha milik desa atau kalurahan. Nah, itu usahanya dari BUMDes sesuai dengan potensi yang ada di desa. Misalnya, bisa saja BUMDes atau BUMKAL itu membeli produk-produk masyarakat atau menyalurkan atau memasarkan, atau juga bisa membeli menyalurkan produk-produk pertanian yang pada saat itu harganya di pasaran kurang stabil atau menurun, sementara bisa dibeli oleh BUMDes ya, sampai kemudian dijual kembali pada saat harganya normal. Ya, saya berharap dana desa itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peraturan undang-undangan, di mana penerima manfaat itu tidak boleh ada duplikasi, ya kaitannya dengan data supaya lebih teliti. Sidoarjo mempunyai pagu dana desa itu sekitar 1.234,321.
Alhamdulillah serapan yang sudah kami lakukan adalah sekitar 81%. Dan penggunaan dari 81%, tentu saja Bapak-Bapak sudah di depan tadi sudah diberikan list dari Pak pendamping atau Pak Carik, mungkin nanti akan bisa kita diskusikan bersama-sama. Pada intinya sebagai rasa sebagai koreksi saja Bapak dari itu, bahwa penanganan COVID ini luar biasa yang menggunakan dana dari pemerintah. Tapi kami juga merasa mengeluh, kok ora lek rampung-rampung dana COVID ini mengkopat COVID wae. Ini yang kami rasakan. Sehingga masih ada perlu dana-dana yang sebenarnya sangat bermanfaat yang ditunggu oleh masyarakat. Termasuk pembangunan, termasuk dana pemberdayaan. Kalau saya boleh yang di paling garda di depan pemerintahan yang paling rendah itu kelurahan, Pak. Yang tahu persis bagaimana dinamika bantuan-bantuan ini malah justru mendapatkan kecemburuan di tingkat masyarakat. Kita lihat dan kita alinea di situ 110 yang kami gelontorkan dana desa untuk warga masyarakat COVID kali 300.000 rupiah. 110 kali 300 per bulan. Berapa Pak Care itu? 110 kali 300. Nah, selama 1 tahun pun waduh. Nah, ini yang merasa, dan kami menindaklanjuti karena undang-undang tahun 2022 masih dianggarkan, diperintahkan untuk masih menganggarkan. Dari 110 kami akan musdes untuk bisa terjun ke tingkat daerah untuk evaluasi. Apakah 110 ini ada pemangkasan? Kami harapkan untuk ada pemangkasan. Sehingga nantinya akan bisa berkurang di dalam penggunaan dana desa untuk COVID ini. Nah, insya Allah, karena saya juga bisa mencermati, karena dari pemerintah, dari dinas sosial saja sudah tidak turun ini dana ini. Ya toh Pak, tinggal DD sing malah guyang-guyu ini dana dari DD. Per bulan rutin, 300 rutin itu malah, walaupun dari dewe ini ini medun, yang dari Dewan 200 malah pun boten medun iki Pak. Nah niki wong pertama do seneng itu 200 nggih toh, bare ora dilanjut. Nah sebenarnya ya ora dilanjut. Malah yang justru yang dana desa ini rutin. Per bulan ini 300.000 rutin. Nah ini yang akan kami evaluasi ke depan bersama BPK untuk terjun ke bawah, mengevaluasi 110 ini apakah ada pemangkasan atau tetap. Insya Allah tidak akan bertambah, sehingga kami akan efisiensi untuk di dalam dana pemberdayaan, stunting, dan kegiatan-kegiatan lain yang justru sangat bermanfaat. Saya percaya COVID ini bisa berhenti kalau masyarakat bisa benar-benar prokes dan benar-benar menjalankan perintah dari regulasi yang ada. Tim, kami mohon petunjuk dan sarannya wabil khusus Pak Anggota Dewan secara regulasi terjun langsung ini bisa pergi dari negara kita yang kita cintai. Kepada Pak Gus ya, untuk tingkat DIY dana desa yang diterima oleh 392 kelurahan itu sebanyak 460 miliar. 460 miliar. Dan sudah disalurkan 390 miliar. Jadi 84% sudah tersalurkan. Dan ini tertinggi di Indonesia untuk masalah penyalurannya. Kita dengan Provinsi Bali itu saling berkejaran ya. Kalau enggak DIY nomor 1, ya Bali nomor 1. Ya ini kebetulan pada saat ini DIY nomor 1. Ya syukur alhamdulillah ini semua berkat kerjasama dari seluruh lapisan, dari mulai desa, kemudian Kapanewon, kabupaten, kemudian DIY. Juga dibantu oleh teman-teman pendamping ya, yang dikomandoi oleh Pak Murtodo, sarjana hukum. Nah, kemudian untuk bantuan langsung tunai, tadi Pak Lurah sudah menyampaikan, masing-masing mendapat 300, masing-masing itu untuk KPM, keluarga penerimaan maaf, 300.000 per bulan selama 1 tahun.
Nah, kalau di sini tadi saya lihat grafiknya menurun dari 117 sekarang 110. Berarti ada 7 yang tertaskan. Nah, untuk yang TKDIY itu ada 33.000 KPM. Nah, ini memang masa pandemi ini jumlah KPM atau jumlah orang miskin menjadi tambah. Kemarin saya koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial DIY, berapa jumlah bantuan sosial yang ada di DTKS, ya, ada 2.090.000, ditambah yang dari BLT, ya berarti 2.120.000. Berarti kan sangat banyak ya, sangat banyak ya. Padahal kita berharap ya jumlah kemiskinan semakin menurun, tapi karena COVID menjadi meningkat. Target RPJMD untuk tahun 2022 tingkat kemiskinan DIY itu harapannya tinggal 7%, tapi sampai dengan saat ini masih 12,8%. Ya memang ada COVID, tetapi tidak ada COVID pun tren yang lalu tidak ada deviasi gitu. Jadi target per tahunnya tidak terpenuhi. Nah, mudah-mudahan seperti tadi diharapkan Lurah, semakin berkurang jumlah kemiskinan. Ya. Nanti bantuannya berupa yang lainnya, ya, bukan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi untuk mungkin peningkatan produktivitas. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon diketahui juga Pak Lurah bahwa mungkin 2022 mulai dana keistimewaan Pak Lurah. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat, tentu saja kami sadar sebagai wakil rakyat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentu akan kami prioritaskan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sesuai apa yang kami lihat dari laporan ini, dari 7 kelurahan di Kapanewon Kodian ini, tentu yang paling besar dari Sidoarjo, tapi ini kalau menurut saya penyerapannya masih kurang, Pak. 54% sendiri, padahal besar sendiri. Ini ke depan harapan kami, monggo ini untuk masyarakat. Ya saya tahu disampaikan Pak Lurah Sidoarjo tadi, Pak Hernawan tadi, dana desa itu juga direfocusing untuk dana anggaran COVID. Betul Pak Lurah ya? Bahkan di Sidoarjo ini juga bikin shelter untuk penampungan yang positif. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam hal ini kami selaku anggota Dewan tentu saja mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Sukamto selaku Kepala Biro Pemberdayaan Sekda DIY, yang mana di DIY ini ada 392 kelurahan, anggarannya 460 miliar, sudah terrealisasi 392 ya Pak Kamto, bagus sekali ya. Monggo ke depan nanti itu bisa ditingkatkan, harapan kami seperti itu. Yang saya hormati Pak Kanto, Kepala Biro Bermas. Nah memang 2 tahun ini kelurahan menjadi tumpuan dalam rangka penanganan COVID. Karena memang anggaran yang sudah real ada di kelurahan, yaitu dana desa. Walaupun dari beberapa kelurahan kami juga mendengar keluhan dari kelurahan karena banyak kegiatan yang akhirnya harus di cancel, direfocusing ya Pak Lurah. Jadi sejak tahun kemarin. Tetapi memang karena ini menjadi bagian kebijakan nasional dan harus memprioritaskan untuk penanganan COVID, bahkan di tahun ini sudah dipatok minimal 8% dari alokasi dana desa itu harus digunakan untuk penanganan COVID. Sehingga memang butuh pengertian semua pihak agar di seluruh kelurahan, khususnya di 392 kelurahan di DIY ini,
yang sekarang sudah terbukti semakin menurun atau semakin landai. Nah, memang sesuai dengan peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa di 2022 masih kurang lebih sama terkait dengan pemulihan ekonomi nasional yang tentu sesuai dengan kewenangan lokal desa dan penanganan COVID. Di dalamnya tentu BLT. Dukungan juga muncul dari para wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD DIY. Para anggota Dewan Terhormat ini mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dana desa ini, Mbak, menurut saya adalah sangat strategis, sangat efektif dan manfaatnya besar sekali. Terutama dalam situasi pandemi sekarang ini, masyarakat banyak yang terdampak karena pandemi, ada yang pemutusan hubungan kerja, kemudian